Isma Pasaribu, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi murabahah. A. Pengertian akad murabahah. Akad murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Abdu Ar-Rahman Az-Zajiri mendefinisikan bai al-murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Ibnu Rushd, filosof dan ahli hukum Maliki, mendefinisikan sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok, kemudian diberikan margin atau keuntungan. Selanjutnya, B. Jenis-jenis murabahah. 1. Murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga menyediakan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. 2. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank adalah merupakan menjadi tanggung jawab dari pihak itu sendiri sebagai penjual. Selanjutnya C. Perlakuan akuntansi murabahah atau PSAK nomor 102. 1. Pengakuan dan pengukuran. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai penyediaan sebesar biaya perolehan. Selisih antara harga beli dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Pembeli, uang diakui sebagai utang murabahah. Denda akibat kelalaian diakui dengan kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli membatalkan diakui sebagai kerugian. Beban murabahah tanggungan diamortisasi sebagai proporsional dengan posisi utang murabahah. Diskon pembelian, potongan pelunasan, dan potongan utang diakui sebagai pengurangan beban murabahah tanggungan. Penjual, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Potongan pelunasan kepada pembeli tepat waktu diakui pengurangan keuntungan murabahah. Selanjutnya, diskon pembelian diakui sebagai A. Pengurangan biaya perolehan jika sebelum akad. B. Tambahan keuntungan jika setelah akad dan sesuai akad menjadi hak penjual. C. Pendapatan operasi lain jika setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad. 2. Penyajian. Piutang murabahah disajikan sebagai nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah di tangguhan disajikan sebagai pengurangan biaya murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan utang murabahah. Selanjutnya 3, yaitu pengungkapan. Pengungkapan terbagi menjadi 2, yaitu pengungkapan dalam pembeli dan pengungkapan dalam penjual. Yang pertama yaitu A. Pembeli. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh. Pengungkapan yang diperlukan yaitu menurut PSAK nomor 101.
Resiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain terdapat 4 macam, yaitu 1. Risiko perubahan harga persediaan. 2. Keusangan dan kerusakan persediaan. 3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Terakhir, risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Selanjutnya, pengungkapan pada penjual. Harga perolehan aset murabahah janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101. Pembelian potongan pelunasan piutang murabahah menggunakan metode sebagai berikut. 1. Saat pelunasan, mengurangi piutang dan keuntungan murabahah. 2. Setelah pelunasan, keuntungan murabahah diakui dengan 2 macam, yaitu 1. Keuntungan diakui saat penyerahan tunai atau tangguh kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, selama periode akad sesuai dengan risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, D. Rukun dan syarat murabahah dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam. Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam atau pandangan Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu terdapat 4 syarat. 1. Pihak yang berakad atau al-aqidain yang terdiri dari A. Penjual atau bank, B. Pembeli atau nasabah, C. Pemasok atau supplier. Selanjutnya, 2. Objek yang diakadkan atau mahallul akad, yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan atau harga barang. 3. Tujuan akad atau maudu'ul akad. 4. Akad atau sikot al-akad, yaitu terdiri dari 2. A. Serah atau ijab, B. Terima atau kabul. Dan selanjutnya yaitu mengenai syarat dalam ijab kabul. Syarat dalam ijab kabul memiliki beberapa persyaratan, yaitu terdapat 3 syarat. Pertama, A. Zalaul ma'ana, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Selanjutnya, B. Tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan terakhir, C. Jazmul iradataini, yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak karena terpaksa atau karena hasutan orang lain. Kesimpulan mengenai akad murabahah adalah jual beli murabahah adalah suatu akad jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut dan kemudian ditambahkan oleh margin atau keuntungan.